Salam sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Anissa Alhakoh Darwis. Saya dari SLB Negeri Bontang, Kalimantan Timur. Saat ini saya mengampu kelas tunanetra dengan 4 orang siswa MDVI. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengangkat pembelajaran saya yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 semester, yang saya anggap berhasil dan cukup menggembirakan tidak hanya bagi saya, tetapi juga bagi orang tua siswa. Judul pembelajaran saya adalah penggunaan kartu Braille dengan pendekatan parental engagement dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa MDVI di SLB. MDVI adalah akronim dari kata Multi Disable Visual Impairment yang artinya keterbatasan penglihatan dengan ketunaan yang lain. Di SLB Negeri Bontang ini terdapat 4 orang siswa MDVI, yaitu 3 tunanetra dengan autism dan 1 orang tunanetra dengan tunagrahita. Kondisi MDVI ini menyebabkan gangguan berat pada komunikasi dan perkembangan lainnya. Namun tetap saja no child left behind. Bagaimanapun kondisinya, setiap anak tidak boleh mengalami learning loss. Untuk itu, kemudian, dalam program membaca permulaan bagi siswa MDVI ini, saya membuat kartu huruf Braille yang dibuat dengan menggunakan manik-manik atau kancing baju yang ukurannya disesuaikan dengan kemampuan siswa. Melalui penggunaan kartu huruf Braille ini, saya berharap siswa akan mengenal huruf dengan lebih baik. Selain itu, saya juga menggunakan pendekatan parental engagement atau perlibatan orang tua dalam pendidikan, sebab saya yakin pendidikan bagi MDVI ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan kerjasama yang baik antara guru dengan orang tua. Apalagi pada masa pandemi ini, ketika pemerintah melalui Menteri Pendidikannya mengeluarkan kebijakan tentang pelaksanaan pendidikan pada masa darurat COVID-19 yang harus dilaksanakan dari rumah. Dengan kondisi tersebut, semua lembaga harus mematuhinya demi kepentingan bersama. Tahap-tahap pelaksanaan pembelajaran membaca permulaan bagi siswa MDVI di SLB Negeri Bontang ini adalah dengan 1, yaitu tahap persiapan. Dalam persiapan ini, saya selain mempersiapkan kartu huruf Braille, saya juga menjalin komunikasi dengan orang tua, termasuk mengaktifkan kembali WA grup kelas, kemudian membuat kesepakatan berupa komitmen bersama demi mendukung kemajuan pendidikan anaknya. Selanjutnya adalah memberikan beberapa kali pembimbingan tentang cara mengajarkan membaca huruf Braille dan mengatasi keterbatasan anaknya, kemudian membuat kesepakatan waktu belajar hingga tidak mengganggu pekerjaan orang tua. Selain itu, saya juga melaksanakan asesmen terhadap kemampuan awal membaca berdasarkan indikator kemampuan membaca. Dan evaluasi awal kemampuan ini juga dilakukan bersama dengan orang tua. Setelah itu, saya juga membuat program pembelajaran individual atau PPI yang dibuat berdasarkan asesmen siswa. Kemudian, saya melakukan pembelajaran setiap hari secara daring dengan cara menghubungi orang tua sesuai jadwal yang sudah disepakati mulai pukul 7 sampai pukul 9 pagi. Durasi belajar setiap siswa adalah 30 menit. Diraba jari-jarinya ini huruf. Selanjutnya, saya akan melakukan evaluasi. Dalam evaluasi ini, saya meminta orang tua untuk melakukan evaluasi terlebih dulu, kemudian bersama-sama merefleksi hasil pembelajarannya selama 1 minggu. Dalam hal ini, orang tua akan berperan sebagai guru, kemudian memberikan instruksi kepada anak, dan kemudian kegiatan tersebut direkam dan diupload di grup. Pelaksanaan evaluasi adalah setiap hari Jumat. Setelah orang tua melakukan evaluasi, kemudian menyampaikan hasilnya, guru juga kemudian melakukan evaluasi dan membicarakan hasilnya sebagai hasil pembelajaran selama 1 minggu. Kemudian, guru berkolaborasi untuk menentukan tindak lanjut tahap pembelajaran berikutnya. Suku kata dalam huruf Braille
sebagai tindak lanjut dari pembelajarannya di rumah, yaitu mengenal huruf dan menyusun suku kata. Jadi nanti apabila sudah masukkan, anak-anak bisa memakai papan tempel ini, papan tempel semacam ini. Dari awal sampai sekarang Likanya itu belajarnya sama Bu Anissa, dan saat ini Lika itu sedang dalam program pembelajaran membaca menggunakan huruf braille ini, kartu braille ini, sampai merangkai suku kata. Sekarang sudah mending daripada yang dulu ya. Ini Alim sudah mengenal huruf dan dapat menyusun suku kata, kemudian membacanya meskipun dibolak-balik. Merupakan hasil pembelajaran selama ini bersama Ibu Guru Anissa dan kerjasamanya dengan saya sendiri sebagai orang tuanya. Pada akhirnya, orang tua akan turut senang dan berbangga atas hasil yang diperoleh oleh anaknya. Apalagi jika ia terlibat langsung dalam pendidikan tersebut. Demikianlah video pembelajaran saya. Semoga dapat menginspirasi kita semua untuk melakukan yang terbaik bagi anak bangsa, because no child left behind. Demikianlah saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan sampai jumpa.